Apa sih Bu selama menjalankan program ILP ini? Ibu kan sebagai Katim nih Bu. Iya, tantangannya. Terus apa yang sudah dihadapi nih selama memegang program ILP ini? Pasti banyak nih suka dukanya. Dari 29 puskes pasti banyak yang curhat. Terus banyak yang gimana nih Bu Retno, kami bingung. Ya, pasti gimana mau mau menjalankan ini, kami bingung, kami butuh arahan atau gimana nih Bu? Coba bisa cerita. Boleh tahu nih Pak, selain Kabupaten Musi Banyuasin, siapa saja sih yang berani launching 100% kayak kita nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Sehat? Semoga semua dalam kondisi baik ya. Jumpa lagi kita di podcast Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Bersama saya Mona Serti Agusti, selaku host yang akan menemani Sobat Sehat semua pada podcast kita kali ini. Oke, langsung saja podcast kita kali ini akan membahas tentang integrasi layanan primer. Apa sih integrasi layanan primer itu? Tentunya kita sudah mengundang dua narasumber kita yang memang ada di bidangnya dan juga merupakan ketua tim dari ILP itu sendiri. Langsung saja kita sapa, apa kabarnya nih Pak Kabit? Alhamdulillah sehat Bu Mona. Alhamdulillah. Ya. Bu Retno apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah Mbak Mona sehat. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke materi kita perkenalkan diri terlebih dahulu nih Pak Kabit. Dipersilakan Pak. Baik, makasih Mbak Mona. Perkenalkan, nama saya Mariadi SKMMK. Saya sehari-hari di Dinas Kesehatan sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan. Ya. Oke, makasih Pak Kabit. Selanjutnya, Bu Retno. Baiklah, perkenalkan diri, nama saya Retno Susrini. Saya sehari-hari di Dinas Kesehatan Musi Banyuasin. Saya sebagai tim ILP di Kesmas. Oke, terima kasih. Kita masuk ke materinya ya Pak. Kemarin pada tanggal 29 Oktober kita sudah launching tentang ILP nih ya, Pak. Betul. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu dari masyarakat, mungkin juga dari tenaga kesehatan kita sendiri juga masih banyak yang masih belum familiar nih dengan program ILP itu sendiri. Boleh dijelaskan nih Pak Kabit, apa sih ILP itu? Baik, makasih Mbak Mona ya. Jadi alhamdulillah ya kita kemarin sudah launching ILP, tapi kayaknya memang banyak yang belum paham. Masih banyak yang belum tahu. Apa sih ILP? Nah, jadi ILP itu singkatan dari integrasi layanan primer. Jadi integrasi layanan primer ini merupakan salah satu dari 6 pilar ya transformasi bidang kesehatan di Indonesia. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 2015 atau 2015 tahun 2023 bahwa ILP merupakan sebuah upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai pelayanan primer ya di tingkat puskesmas. Jadi yang fokusnya pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat. Jadi memang sebelumnya pelaksanaan pelayanan di puskesmas itu masih berdasarkan program. Oh, masih, jadi, masih per program terkotak-kotak. Ya, kalau dulu pelayanan di puskesmas itu masih berdasarkan poli-poli ya Mbak Mona ya. Nah, kalau sekarang itu sudah berdasarkan klaster. Jadi berdasarkan siklus hidup sekarang. Oh, lebih ke siklus hidup jadi ya, Pak. Jadi lebih terintegrasi layanannya di puskesmas. Jadi ILP ini bukan hanya di puskesmas. Oh, bukan hanya di puskesmas. Ya. Jadi mana aja nih, Pak? Di puskesmas pembantu sampai ke posyandu, sampai di posyandu pun juga masuk ke dalam ILP. Iya, posyandu juga masuk ke dalam ILP juga. Jadi harapannya nanti mulai dari tingkat posyandu sampai ke puskesmas pelayanan itu sudah terintegrasi seperti itu. Oh, gitu, ya. Pak. Terus bagaimana nih Pak pelayanan primer yang ada di 29 puskes kita yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ini terkait ILP? Ya, baik. Untuk di Kabupaten Muba, alhamdulillah kita ada 29 puskesmas ya, yang semuanya kemarin alhamdulillah di tanggal 29 ya, hari Selasa kemarin kita sudah launching Mbak Mona. Launching integrasi layanan primer, dihadiri langsung oleh Bapak PJ Bupati Musi Banyuasin, ada juga dari perwakilan Kementerian Kesehatan, ya alhamdulillah sudah kita laksanakan. Jadi kita launching semuanya seluruh puskesmas
Pustu ada 129 ya puskesmas, dan ada 415 posyandu kita launchingkan untuk di ELP. Nah kita ini langsung setelah launching kita langsung kunjungan ke lapangan dengan langsung Kementerian kunjungan. Kesehatan. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Nah ini kita puskesmas ini memang tersebar di 15 kecamatan ya. Kita semuanya ini ada 6 puskesmas rawat inap dan sisanya kurang lebih ada Rawat jalan. 24 ya. Ada 6 ya, ada 23 ya. Iya, 23 yang rawat jalan. Jalan. Alhamdulillah semuanya sudah kita integrasikan ke ELP-nya. Oh, kemarin kunjungannya ke puskes mana aja nih Pak? Oh, kemarin itu ke Puskesmas Balai Agung sama ke Pustu Perumnas ya. Selesai dari Balai Agung, siangnya kita langsung ke Puskesmas Lumpatan, ke Pustu Muara Teladan dan Posyandu Muara Teladan. Alhamdulillah selesai dalam 1 hari dengan tim dari Kementerian Kesehatan. Oke. Itu, ya. Lanjut ke Bu Retno nih Bu. Kalau untuk terkait ILP ini program-program apa saja sih Bu yang sudah berjalan di puskesmas kita? Kalau di puskesmas kan selama ini kita mengenal poli. Biasanya lebih, pasien datang lebih mengetahui tentang poli. Nah, tapi semenjak ILP ini berganti dengan klaster. Klaster. Klaster ada klaster 1 itu manajemen. Ada berapa klaster tuh Bu? Dia ada 5 klaster. 5. Oh, klaster. 1 klaster 1 manajemen. Klaster 2 ibu dan anak, klaster 3 usia dewasa dan usia lanjut, klaster 4 penyakit menular, dan klaster 5 lintas klaster. Ya. Nah, itu ada di sana. Itu gimana Bu? Misalkan selama ini kan pasien taunya misalkan dia berobat sakit gigi nih, pasti kan dia lihat tuh di ruangan tuh kan ada tertera poli gigi gitu. Terus kalau sekarang dia pakai klaster, bingung lah nanti pasien mau masuk ke ruangan mana saya ini. Nah itu gimana Bu? Dia pertama ada ruang informasi, di informasi itu sudah dipetahkan. Oh ini ibu ini dia sakit gigi, jadi pas dia sakit gigi dia masuk ke lintas klaster. Tapi dia dipilah dulu dari depan, langsung screening kesehatannya di mana, langsung nanti dimasukkan ke poli gigi. Kalau gitu. emang mau tindakan, tapi kalau tidak tindakan sudah screening, dia cukup dengan perawat di depan ada. Gitu. Kalau tindakan dengan dokter giginya. Jadi ya Bu, bedanya konsep ILP ini sama konsep yang lama itu sebenarnya lebih kemana Bu bedanya? Dia kalau konsep ILP ini dia kan siklus hidup. Kita lebih ke untuk siklus hidup. menjaga jangan sampai kita sakit. Selama ini kan kita datang ke puskesmas untuk Berobat. Pas berobat cuman apa keluhan kita saat itu. Tapi sekarang dari masuk kita sudah screening, tidak selesai hari itu kita bisa ke posyandu atau ke pustu. Karena kenapa? Di puskesmas tidak cukup cuman berapa menit. Nanti selesai itu dia kalau dekat di pustu dia pulang lanjut ke kalau pustu. tidak itu langsung ke posyandu. Oh, Kalau itu emang tidak dikasih bisa datang, rujukan atau gimana dari puskesnya? Tidak, dia tidak dikasih rujukan, dia ada dari screening itu nanti dia bukan rujukan ya, tapi edukasi. Nanti kalau ada keluhan, kalau tidak sempat ke puskes, dia bisa ke Pustu yang terdekat. Oh, kalau gitu. emang dia tidak bisa datang, ada kunjungan rumah. Oh, jadi Dia ke kunjungan rumah. Iya, pasti kan ada tuh masyarakat tuh yang nggak bisa dateng, atau bisa jadi dia males kan, pasti kan sudah dibilang nanti Pak kalau sudah dari sini Bapak boleh ke pustu atau nanti bisa ke posyandu Nek. Nah pasti kebanyakan ada yang males gitu datang. Itu solusinya? Solusi kita datangi ke rumah. Sebagai nakes kita datang ke rumah. Oh, Kita kunjungan rumah. Kenapa dia tidak hadir atau tidak posyandu, kan ada jadwal posyandu. Nah kenapa dia tidak hadir? Kita harus kunjungan rumah. Berarti masyarakat ini benar-benar di treatment ya Pak. Betul. Iya, jadi nggak ada alasan lagi kalau misalkan mau sakit, yang sehat aja diperhatikan, apalagi yang sakit. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu kalau untuk konsep ILP ini Pak ya, untuk puskesmas yang jauh itu tantangannya apa Pak? Misalkan seperti di Kecamatan Lalan atau di Kecamatan Bayung Lincir itu gimana Pak? Jadi memang ILP ini memang banyak tantangan yang harus kita hadapi ya. Sebenarnya dari tantangan ini kita tetap optimis ya Mbak Mona, karena memang kita punya sumber daya yang bisa
kita perkuat untuk mendukung program ILP. Masalah tantangan ini banyak sebenarnya, mulai dari akses ya, akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, belum jalan ininya juga ya untuk mendapat ini. Belum lagi masalah internetnya ya, sinyal. ILP ini sinyalnya juga memang harus kuat. Harus harus lebih baik lagi layanannya, internetnya ya, seperti itu. Karena langsung dilaporkan via aplikasi ya Pak. Karena memang integrasi layanan primer ini yang pentingnya juga terkait dengan aplikasinya Mbak. Memang ini harus setiap kegiatan ILP di masing-masing klaster itu harus terkoneksi, di screening antar klasternya. Karena kita ILP ini sudah menganut sistem paperless. Paperless, menghemat kertas pokoknya. Menghemat kertas. Nah, seperti itu harapan pelaksanaan dari kita melaksanakan ILP ini. Nah, untuk menjawab tantangan ini makanya saya bilang tadi kita tetap optimis karena kita punya sumber daya yang ada, mulai dari puskesmas kita 29 sudah terakreditasi. Ya kan, alhamdulillah 19-nya terakreditasi paripurna. Ada sekitar 1 yang madya, terus 8-nya sudah tama. Ini menjadi kekuatan kita. Terus yang kedua, kita sudah BLUD semua. 29 puskes kita sudah BLUD semua. BLUD semua. Nah, ini juga menjadi motivasi kita juga, sehingga kita bisa melaksanakan ILP. Belum lagi sarana prasarana kita, alhamdulillah puskesmas sudah hampir sarana prasarana sudah kita lengkapi. Belum lagi tenaganya. Ada beberapa puskesmas 9 jenis tenaga sudah dilengkapi. Nah, ini jadi kekuatan kita. Jadi kita tetap optimis karena alhamdulillah seluruh puskesmas juga optimis bisa melaksanakan integrasi layanan primer ini. Seperti itu. Kalau terkait SDM-nya nih Pak, pasti kan banyak tenaga kesehatan nih bingung kan Pak untuk menjalankan ILP ini, untuk menghadapi masyarakat kami harus bagaimana dengan konsep ILP ini. Nah, itu adakah solusinya nih dari Dinas Kesehatan? Oh ya, baik. Jadi berdasarkan permasalahan tadi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi solusinya ada tenaga. Nah, memang jadi tenaga yang kita sebenarnya tenaga ini kan nggak perlu ada rekrutmen tenaga yang khusus untuk tenaga ILP. Sebenarnya cuman kita sistem ulang lagi, atur ulang lagi di sistem, karena memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh puskesmas terkait dengan masalah tenaga. Palingan memang yang memang belum ada, jadi jenis minat tenaga itu yang memang akan dilengkapi. Dan alhamdulillahnya juga kita tahun ini banyak rekrutmen baik dari CP3K maupun dari CPNS. Nah, itu jadi untuk menutupi kekurangan mulai dari dokter yang memang puskesmas masih ada 1 dokter ya, nah, bisa dilengkapi dengan ada penerimaan CPNS dan P3K. Nah, ini terkait dengan peningkatan kapasitas. Alhamdulillah kita kemarin dari pertengahan tahun sudah mulai melakukan pelatihan ya, baik di tingkat provinsi, ya kan, baik itu secara daring maupun secara luring, itu sudah dilaksanakan. Dan terakhir kemarin pada waktu rakor ya Ibu Retno ya, nah waktu rakor kemarin kita undang semua ya, itu di bulan 10 awal ya, tanggal 10 awal. Jadi semua PJ cluster itu kita undang. Kita lakukan bintek selama 2 hari dan alhamdulillah sudah kita laksanakan. Jadi memang proses ILP ini tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Jadi sambilan kita pelan-pelan bertahap. Waktu itu juga kita melakukan perbaikan. Jadi nggak bisa sudah langsung jalan 100% maksimal tuh nggak bisa. Bertahap. Jadi, yang penting kita sudah launching dan kita komitmen dan puskesmas optimis untuk melaksanakan ini. Insya Allah ILP kita bisa kita laksanakan. Mungkin seperti itu. Ya. Untuk Bu Retno, apa sih Bu selama menjalankan program ILP ini? Ibu kan sebagai Katim nih Bu. Tantangannya. Terus apa yang sudah dihadapi nih selama memegang program ILP ini? Pasti banyak nih suka dukanya. Dari 29 puskes pasti banyak yang curhat. Terus banyak yang gimana nih Bu Retno, kami bingung. Pasti gimana mau menjalankan ini, kami bingung, kami butuh arahan atau gimana nih Bu? Coba bisa cerita. Ini kebanyakan emang puskes belum banyak yang paham ya masalah ILP. Jadi dari tempat pun ruangan mereka masih bingung apakah harus dibongkar atau harus dibobok. Kami bilang paling kami memberikan jangan dibongkar dan jangan dibobok kalau ini, cuman ganti atau dekatkan saja ruangan. Kalau emang agak jauh dari belakang, kita dekatkan yang mana? Yang dekat
yang agak misalnya ruang infeksi silakan di belakang. Di belakang. Misalnya ibunya ada di depan, nanti yang anaknya ada di belakang. Kalau bisa itu disatukan. Didekatkan ruangannya. Ada yang selama ini ada dari puskesmas bertanya, ada dia farmasinya di belakang, mau dipindahkan ke depan, itu tidak masalah. Tapi kalau bisa, kalau emang farmasinya ada di depan, ya silakan di depan. Jadi emang ada juga yang belum paham apa itu ILP, gimana caranya, dan pasti banyak berkeluh kesah. Dan screeningnya pun mereka belum paham apa aja sih kami harus screening. Kalau sepengetahuan Mona nih ya Pak Bu, kalau screening pasti kan butuh waktu lama tuh untuk satu pasien. Pasti kalau puskes gimana tuh? Pasti ada juga yang mengeluh seperti itu. Ada, pertama sekali emang mengeluh, tapi sekarang sudah dijelasin. Kita pertama mereka datang cuman keluhan utama yang kita screening. Selanjutnya pulangnya ke Pustu dan Posyandu. Jadi nggak makan waktu lama untuk screening. Malah kalau ILP ini udah jalan, puskesmas santai. Dia cuma menarik dia cuman nanti ada misalnya ada pasien dari Pustu. Pustu itu datang, mereka sudah di screening apa aja. Jadi di Pustu pun mereka sudah di screening. Iya, sudah ada paket layanan di Pustu, paket layanan di Posyandu, itu sudah ada paket layanan untuk ILP mereka, untuk screening mereka. Makanya masing-masing pasien itu Bu Mona, kalau sudah ILP biasanya datanya sudah masuk dalam satu sehat. Jadi, itu namanya terintegrasi tadi. Jadi tidak semua layanan yang di seorang pasien yang datang itu semuanya dapat di puskesmas. Ada yang mungkin layanan ini dapatnya di Pustu, ada layanan ini dapatnya di Posyandu. Jadi semuanya tidak harus dapatkan di puskesmas. Makanya harapannya tadi tantangan yang sinyal yang yang harus diperkuat. Hasil screening tadi harus langsung diinput di dalam satu sehat. Jadi semuanya sudah masuk ke dalam aplikasi tadi. Sampai ke Pustu juga harus bisa mengakses satu sehat pasien tersebut. Jadi ketika dia datang ke Pustu, ini sudah melakukan pemeriksaan labor di puskesmas. Jadi ini hanya edukasi saja, bukan seperti itu. Jadi sudah pakai satu sehat ya Bu Retno ya. Berarti sebenarnya ILP ini mempermudah nakes dan mempermudah masyarakat. Ya, jadi masyarakat tadi tahu. Di sini dia di puskesmas sudah dapatkan pelayanan ini, di Pustu dia cuma dapat ini aja. Jadi lebih detail dan catatan rekam medik elektroniknya, RME-nya sudah tercatat, terintegrasi di dalam aplikasi tadi. Sampai ke rumah sakit seandainya harus dirujuk, tinggal dimasukkan NIK, langsung keluar status RME-nya. Dan rumah sakit tinggal menindaklanjuti apa yang belum dilakukan pelayanannya, seperti itu. Berarti memang program dari Kementerian Kesehatan nggak pernah salah ya, Pak Bus. Itu pasti akan mempermudah kerja kita mempermudah masyarakat. Harus membiasakan. Mungkin karena ini baru pertama, jadi masih banyak yang bingung dan masih banyak yang berkeluh kesah. Karena merubah kebiasaan. Kebiasaan kan kalau sudah berobat langsung masuk saja ke poli gigi, misal ke poli anak gitu. Ini nggak resep, pulang. Kalau ini kan bingung. Itulah tadi bayangan Mona, gimana nanti pasiennya datang, nanti dia bingung klaster 1 apa itu klaster 1. Nah, dan belum tentu aja pasien di klaster 1 sudah langsung pulang. Dia mesti harus ada ke klaster selanjutnya lagi masuk ke klaster 4. Jadi bisa satu pasien itu bisa satu hari berapa rujukan? Pakai 3 rujukan ya Mas. Sudah dari klaster 1 ternyata dia harus ke klaster klaster 2, harus ke klaster 4. Dia bisa. Belum lagi bisa lagi ke klaster 5. Iya kan? Seperti itu. Jadi bisa seperti itu. Oke. Terus gimana nih Pak kalau terkait anggarannya? Apakah anggaran kita tahun depan itu bakal mensupport program ILP ini atau tidak nih Pak? Baik, kalau untuk dari segi perencanaan dan penganggaran kita alhamdulillah ya Bu Retno dari Katim kemarin sudah mengusulkan ya dari dana DAK 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 non fisik alhamdulillah sudah kita usulkan, insya Allah ya ini bisa diterima ya oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi untuk advokasi, untuk monitoring ya, untuk pembinaan ke puskesmas. Kalau terkait untuk pelaksanaannya itu kan semuanya ada di puskesmas. Puskesmas bisa merencanakan di dalam sumber dana BLUD-nya seperti itu. APBD kita juga ada ya untuk kabupaten ya. Tapi tidak terlalu ini ya, persentasenya sedikit kecil hanya tapi mungkin ada untuk rapat-rapat
internal Ada, tim ya, ada yang ada. seperti itu. Tapi untuk ke lapangannya kita memang tetap dibiayai Tidak oleh ada. Kementerian Kesehatan. Karena memang ini jadi salah satu program prioritas Iya. Kementerian Kesehatan. Jadi kita masih tetap mendapatkan supporting Support. dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan, APBN ya, Pak, ya? PBN ya, BOK, Iya, DAK non fisik. non Ya. fisik. Oke. Kalau untuk Bu Retno nih, gimana Bu untuk capaian program ILP sejauh ini? Kalau capaian, kalau secara ini kan alhamdulillah hampir berapa ya? Kalau ini kan dulu kalau 30% sudah selesai nih. Sudah selesai. Tapi kalau kementerian, kalau kita sudah launching ini berarti sudah 100% untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Tahunnya itu sudah 100%. 100%. Untuk tahun depan baru advokasinya kita monitoringnya di tahun depan. Oh, monitoring Tapi, di tahun depan. ya tahun ini kita alhamdulillah dapat dana dari APBDP, kita bisa monitoring Lebih awal ya. lebih awal. Lebih Untuk awal, tahun ini dapat, tahun depan dana DAK dari kementerian kita dapat. Iya, Jadi sudah mulai mungkin akhir atau minggu depan kita sudah mulai jalan. Kita harus monitoring setiap puskes itu gimana, apa kendala mereka. Iya, kendala Iya. setelah dijalani kan pasti Iya. ada benturan, ada miskomunikasinya Iya. juga. Masih Mungkin ada juga yang dari pelayanan di depan ada yang bingung Jadi karena di klaster satu ya. iya, Ya, biasa. karena bingung nantinya jadi bisa jadi ketus misalkan dengan Iya, pasien. Iya. Karena masih ini ya, masih Iya. tahap masih awam ya. masih tahap belajar atau masih dalam proses awal penerapan ini kan. Karena ini juga sekarang kan dokter tidak sekarang kalau ILP dokter bukan cuma duduk, dia berkeliling. Oh, jadi jadi dari dokter klaster pun 2, aktif. klaster 3. Kalau cuma dokternya cuma satu, dia keliling dari klaster 2, 3, 4 dan 5 dia tanggung jawab. Oh, Bukan lagi dia cuma duduk diam. Duduk di Nggak boleh ruangannya. sama sekali, tidak ada. Dia yang keliling. Kalau dokternya satu ya Satu. Bu, ya. Tapi kalau Kalau dokternya banyak, ada 2 orang, dia 3 satu-satu. orang bisa masing-masing. Jadi Jadi- setiap ruangan itu, setiap klaster itu harus ada dokternya Iya. Bu Mona. Oh, jadi penanggung jawabnya gitu ya, Pak? Iya, penanggung Untuk pemeriksaannya dokter, walaupun di sana tuh sudah ada perawat, tapi Iya. dokter tetap harus meriksa. Harus Jadi ada. ketika ada pasien di klaster 2, dia harus ke klaster 2. Iya. Tapi ternyata ada di klaster 3 pasien juga. Dia setelah melayani klaster 2 dia melayani ke klaster 3 juga seperti itu. Oh, Itu gitu. untuk yang masih terbatas Iya. dokternya ya. Tapi kalau di 29 puskes kita gimana Pak kondisi jumlah dokter kita? Mencukupi Memang masih atau gimana? ada beberapa puskesmas itu yang dokternya masih satu, seperti di puskesmas Jira itu dokternya masih satu ya. Terus ada beberapa puskesmas lain lagi ya dokternya masih satu. Tapi memang ada juga yang lebih, ada Ada yang yang 3, lebih. ada yang mungkin banyak kayak Balai Agung itu 8 dokternya. Oh, banyak. Ya karena memang ada intensif ya, di Iya. sana ya. Jadi memang jadi membantu sekali dan memang pasien di Balai Agung banyak Mbak Mona. Jadi sehari itu bisa 150 ya Iya, pasien ya. Jadi memang banyak. kewalahan. Kalau di Jira ya nggak banyak, paling Iya. banyak mungkin 15 sampai 20 sehari. Makanya mungkin ketersediaan dokternya juga mungkin masih mampu untuk melayani di masing-masing klaster tadi seperti itu. Oke. Ya. Kalau untuk rencana pengembangan konsep ILP ini, program ILP ini gimana nih Pak? Rencana pengembangannya? Jadi kalau untuk pengembangan itu pasti ya Mbak Ona, karena memang ya, kita kan masih di tahap awal ya. Iya. Ya pasti kita akan lakukan pengembangan karena memang kita launching ini kita mengejar target lebih dahulu. Karena memang Kementerian Kesehatan itu di 2024 ini menargetkan kabupaten kota itu sudah meluncing 40% puskesmasnya sudah ILP. Tapi alhamdulillah kita berani dan optimis ya, kita berani 100% ya. 100%. Semuanya kita launchingkan ILP-nya. Jadi yang pasti pengembangan ini pastilah Mbak Mona. Pertama mulai dari tool kita ya, tool kita tadi aplikasi yang kita gunakan. Karena kita tidak menggunakan aplikasi punyanya Kemenkes. Alhamdulillah. Oh, kita punya sendiri berarti Pak? Jadi kepala dinas kesehatan kita, Pak Dr. Asmi, komitmen ya. Iya, sangat mensupport sekali Iya, sangat berarti. mensupport sekali. Kita sudah ada aplikasi Seluang. Nah, Seluang inilah yang kita bridgingkan dengan Satu Sehat Satu ya. Sehat. Nah, ini sudah bridging, sudah terkoneksi dengan Satu Sehat. Nah, sekarang kita lagi berproses pengembangan aplikasi ini. Karena kita tadi ada screening yang harus kita masukkan aplikasi. Belum lagi kita pelayan-pelayan di masing-masing klaster harus kita kembangkan. Nah, ini jadi target kita ke depan dan mudah-mudahan ini
bisa kita lakukan mana, karena memang target kita ya bukan hanya sekedar launching ya, Iya. tapi memang penerapan atau implementasi Iya, dari lebih ELP ke ini memang implementasi. benar-benar dilaksanakan di Kabupaten Muba. Seperti itu. Mbak Mona. Boleh tahu nih Pak, selain Kabupaten Musi Banyuasin, siapa saja sih yang berani launching 100% kayak kita nih? Belum ada. ya. Oh, berarti Belum ada. Alhamdulillah cuma yang Muba. sukses Cuma kita sendiri. Muba. Ya, Ada yang Wah. baru 3 puskesmas Baru ya. 3, ya, ada yang Ada yang baru. 2 puskesmas. Jadi kita apresiasi ya, Iya, berani ya. berani. Kita bisa melaksanakan. Karena ini tidak lepas dukungan dari komitmen kepada kita ya, kepada iya. Rasmi dan komitmen seluruh puskesmas ya, yang mereka siap untuk Siap. di launching. Dan ini juga tidak lepas dari lintas program Lintas juga. program. Karena memang gak bisa hanya Kesmas aja, hanya Ibu Retno saja yang Iya, iya. tetap dibantu, dan kita juga tim kan di sini. Iya, kita tim di semua lintas program kita libatkan dalam pelaksanaan ILP ELP ini. ini. Ya, seperti itu. Wah, berarti sebuah prestasi ya untuk Kabupaten Musi Banyuasin. Semoga kita dapat penghargaan nih dari Kemenkes. Ya ini kan nanti ada evaluasi minggu Iya. depan, ada evaluasi, kita melaporkan sudah berapa puskes yang kita launching, berapa pustu, kita akan dievaluasi tanggal 7 dan 8 November nanti. Oleh Kemenkes. Enggak, ini di Palembang dulu. Oh, nanti di Dinkes Provinsi Sumsel. Dan katanya akhir tahun baru ke Kementerian. Ya? kementerian. Oh, begitu. Mudah-mudahan diundang langsung ya, Bu Retno. Iya, Jangan mudah-mudahan. pakai ini ya, daring-daring Jangan ya. Zoom, jangan daring. Keren ya. Kalau offline itu kan lebih keren ya, Pak. Hadir langsung ya. hadir Teman-teman puskesmas juga ada yang mau ikut, Bu Mona. Iya. Ya, Siapa tahu nanti. Jadi kan lebih memicu semangat puskesmas Iya, untuk lebih menerapkan program YLP ini. Iya, betul-betul. Ya, mungkin terakhir nih Pak, apa pesan dan kesannya untuk masyarakat, kemudian tenaga kesehatan juga terkait program ILP ini? Baik, jadi program ILP ini memang untuk di Kabupaten Muba ini memang baru ya. Alhamdulillah kemarin di tanggal 29 kita launching. Harapan kita ya mulai dari kita seluruh nakes kita ya mendukung dari kegiatan program ILP ini, dan juga dari masyarakat juga harapannya bisa ikut menyesuaikan dari ILP ini, karena memang ini program baru ya, masih proses kita mencoba belajar ya apa yang menjadi permasalahan-permasalahan, langsung kita cari penyebabnya dan mencari solusinya. Jadi sekali lagi puskesmas, kawan-kawan pimpinan puskesmas tetap optimis ya, kita bisa melaksanakan karena memang ini menjadi program prioritas. Dan insya Allah kalau memang ini kita komitmen dari pimpinan kepala dinas kita, dan alhamdulillah Bupati juga mendukung kita, dan seluruh nakes juga mendukung, pelaksanaan ILP ini bisa berjalan sesuai dengan kita harapkan. Seperti itu Mbak Retno. Oke, terima kasih Pak Kabid. Lanjut dari Bu Retno, pesan dan kesannya nih Bu untuk ILP. Kalau untuk ILP kami ini alhamdulillah ya, kalau emang pemerintah sekarang kan sudah mendukung sepenuhnya, dan seluruh kecamatan dan kepala desa kemarin sudah setiap Minlog itu sudah dibicarakan, mereka mendukung, diadvokasikan, mereka sudah mendukung semua. Semoga ILP ke depan lebih baik lagi dan seluruh masyarakat bisa sehat menerima, dan mereka karena ini siklus hidup, dari yang sakit bisa sembuh, yang tidak sehat, sakit Tetap sehat. tetap sehat. Mungkin itu saja Ibu Mona. Oke, baiklah, terima kasih untuk dua narasumber kita pada hari ini, Bu Retno selaku Katim ILP dan juga Pak Kabid selaku Kabid Kesmas Dinkes Muba. Terima kasih juga para pendengar sobat saya di rumah. Kita ketemu lagi di podcast Bongen selanjutnya. Kita sehat, kita pacak gale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.